Fahman. Kita baca buku Ruqayyah binti Rasulullah SAW dari Ziyad Books karangan Yeti Nurmayati. Ruqayyah putri Nabi SAW yang sabar dan tabah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidah Ruqayyah adalah putri kedua Nabi Muhammad SAW dari Bunda Khadijah. Ia lahir 7 tahun sebelum masa kenabian ayahandanya. Ruqayyah tumbuh menjadi gadis cantik, berakhlak baik dan penyayang. Dia sangat menyayangi kakak dan adik-adiknya. Ruqayyah mewarisi sifat-sifat mulia sang ibunda dan ayahandanya. Dia sangat taat pada orang tua dan suka membantu ibundanya mengurus rumah tangga. Jarak antara kelahiran Ruqayyah dan adiknya Ummi Kulthum tidaklah jauh. Keduanya tumbuh bersama, bahkan terlihat seperti anak kembar. Kedua perempuan istimewa itu memiliki sifat yang sangat terpuji. Sifatnya yang santun dan penyayang sangat mempesona banyak orang. Suatu hari, Sayyidah Ruqayyah dinikahkan dengan putra Abu Lahab yang bernama Utbah. Abu Lahab adalah salah satu paman Rasulullah SAW. Pada zaman itu pernikahan biasa dilangsungkan saat usia yang masih muda. Ruqayyah muda mulai hidup bersama dengan suaminya. Rasulullah SAW memohon perlindungan Allah untuk putrinya. Ini Abu. Saat Rasulullah SAW diangkat menjadi utusan Allah, Abu Lahab sangat murka. Kebenciannya semakin menjadi saat Rasulullah menyerukan agar kaumnya tidak menyembah berhala lagi. Hai Muhammad, Muhammad telah menghina Tuhan kita. Kita harus membuat perhitungan dengannya, teriak Abu Lahab kepada para sahabatnya. Di usia yang masih muda, Sayyidah Ruqayyah berpisah dengan suaminya. Namun, karena keimanannya, Ruqayyah menerimanya dengan sabar. Ruqayyah menyusul ibundanya bersyahadat. Dia mengimani dan mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berkat kesabaran dan ketabahannya, Ruqayyah mendapatkan suami yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Sayyidah Ruqayyah mendampingi dan ikut kemanapun suaminya pergi. Berbagai kesulitan sering dirasakan ketika mendampingi suaminya, namun Sayyidah Ruqayyah tetap sabar dan tabah. Melihat kondisi Mekah yang tak lagi aman, ditambah lagi dengan turunnya perintah Allah, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian umat Islam untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia sekarang, di benua Afrika. Di antara mereka adalah Utsman dan Ruqayyah. Rasulullah SAW saat menatap kepergian Utsman dan Ruqayyah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, keduanya adalah orang pertama hijrah di jalan Allah setelah Lut dan Ibrahim alaihissalam. Di Habasyah, keduanya hidup tentram dan damai. Mereka dikaruniai putra yang diberi nama Abdullah. Utsman pun menjadi pebisnis yang sukses. Namun dalam hati kecil mereka selalu ada keinginan untuk kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Mekah. Ruqayyah mendengar jika Mekah sudah aman karena kaum Quraisy banyak yang sudah memeluk Islam. Maka ia pun mengajak suaminya untuk kembali ke Mekah. Bersama suami, anak, dan umat Islam yang lainnya, Ruqayyah kembali ke Mekah. Namun ternyata kaum Quraisy kian menekan dan memusuhi mereka. Bahkan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunda Khadijah ternyata telah wafat, wahai istriku, ujar Utsman saat mereka baru saja sampai di Mekah. Betapa sedihnya hati Ruqayyah. Namun dia tegar dan tabah menerima kenyataan pahit itu. Rasulullah SAW tahu betul keadaan Mekah yang sudah tak cocok lagi untuk kaum muslimin. Dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyerukan seluruh umat Islam di Mekah untuk hijrah ke Madinah.
Untuk kedua kalinya, Ruqayyah dan suaminya hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, Ruqayyah mendapatkan gelar Zatu Hijratain atau perempuan yang hijrah untuk kedua kalinya. Di Madinah, Ruqayyah memulai kehidupan barunya bersama suami dan anak tercinta. Ia bahagia akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayah dan saudaranya. Namun, tak lama setelahnya, Abdullah wafat di usianya yang masih sangat muda, yaitu 6 tahun. Ruqayyah teramat sedih hingga dia pun jatuh sakit. Dalam kondisi sulit karena kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya mengganggu kaum muslimin, Allah menurunkan ayat yang mengizinkan agar kaum muslimin berperang. Rasulullah SAW memimpin umat Islam berperang di Badar, namun Utsman tidak bisa ikut. Rasulullah memintanya agar tinggal merawat Ruqayyah yang sedang sakit. Dengan penuh kasih sayang, Utsman setia merawat istrinya. Namun sakit Ruqayyah kian hari kian parah. Tepat saat Zaid bin Haritsah mengabarkan kemenangan pasukan Islam di Badar, Ruqayyah pun wafat. Madinah yang bersuka cita atas kemenangan di Badar berubah menjadi duka. Umar mengingatkan agar mereka tidak sedih berlebihan. Ketika mendengar putrinya wafat, Rasulullah SAW yang masih dalam perjalanan pulang dari Badar berucap, "Segala puji bagi Allah telah dimakamkan putri-putri dari perempuan-perempuan yang mulia." Air matanya berlinang. Ruqayyah meninggal di usia 22 tahun setelah melewati perjalanan panjang berjuang bersama suaminya di jalan Allah. Ruqayyah tak pernah mementingkan kepentingan dirinya. Dia lebih suka mencari ridho Allah dan ridho suaminya. Subhanallah, betapa mulianya ya Sayyidah Ruqayyah. Hikmahnya, meskipun beliau adalah putri seorang rasul, hal itu tidaklah membuatnya hidup dengan istimewa. Dia adalah perempuan yang sangat sabar dan tabah saat menghadapi ujian dari Allah. Ruqayyah selalu rajin beribadah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan ketabahannya tak diragukan lagi saat berbagai cobaan menghadangnya. Dia teguh pendirian, sabar, dan selalu mendukung suaminya. Semoga kita dapat meneladani sifat sabar Sayyidah Ruqayyah. Yuk kita belajar doa. Doa memohon keridhaan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Demikianlah buku tentang Ruqayyah binti Rasulullah SAW yang dikarang oleh Bunda Ibu Yeti Nurmayati. Semoga menjadi amal jariah untuk Ibu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.